Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtighu wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimullah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'lufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani wa hab ya bani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakumullah. Segala puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada sang paduka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para kesepuhan, wabil khusus Ustaz Dimaskun, Bapak RT 08 beserta seluruh jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam perlindungan, keselamatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jauharatut Tauhid. Kita telah sampai pada bait yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa khairuhum mawaliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya sahabat, man waliyal khilafah, adalah yang menjadi khalifah. Pada pengajian sebelumnya telah kita uraikan bahwa generasi terbaik adalah generasi di mana Nabi hidup di dalamnya. Di mana Nabi hidup di masa itu, yaitu generasi para sahabat. Setelah sahabat adalah generasi tabi'in, setelah itu adalah generasi tabi'in. Kembali kepada generasi pertama yaitu sahabat. Apakah antara satu sahabat dengan yang lain kedudukannya sama? Jawabannya adalah berbeda. Jadi antara satu sahabat dengan yang lain ini memiliki kedudukan yang tidak sama.
Nah, inilah yang kita sebutkan atau yang kita baca barusan pada bait yang ke-76. Wa khairuhum man waliyal khilafah. Maksudnya adalah afdhalus sahabati an-nafarul ladzi waliyal khilafatal uzma. Sahabat yang terbaik, sahabat yang paling utama adalah sahabat yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang menjadi khalifah setelah Nabi itu jumlahnya ada 4 ya. Yang pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Ini menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dilanjutkan Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian yang ketiga Sayyiduna Utsman bin Affan. Ini terlama ya. Beliau menjadi khalifah 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sedangkan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menjadi khalifah selama 4 sinin wa tis'ata ashhurin wa sab'ata ayyam. 4 tahun 9 bulan 7 hari. Total kekhalifahan setelah Nabi atau yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidun ya, atau Khalifah Rasyidah, totalnya adalah 29 tahun 6 bulan 4 hari. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Ternyata jauh sebelum Nabi wafat, Nabi telah menyebutkan bahwa kekhalifahan setelah beliau itu 30 tahun. Sebagaimana di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hibban. Begitu pula disebut di dalam Syarah Al-Jami' As-Shaghir dengan nomor hadis 4147 juz ketiga. Nabi SAW bersabda, al-khilafatu ba'di fi ummati 30 sanatan. Kekhalifahan setelahku pada umatku adalah selama 30 tahun. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Setelah 30 tahun itu nanti yang berkuasa adalah kerajaan-kerajaan. Jadi tidak ada khalifah lagi setelah 30 tahun tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tsumma tasyiru mulkan adudan. Setelah 30 tahun masa kekhalifahan akan berkuasa raja-raja yang zalim, raja-raja yang menindas rakyatnya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan pribadi, bukan kemaslahatan masyarakat umum. Tadi setelah kita jumlahkan, ternyata sampai Sayyidina Ali itu baru 29 tahun 6 bulan 4 hari. Sedangkan kata Nabi berapa tahun tadi? 30 tahun. Sisanya berapa tahun? 5 bulan 26 hari. 6 bulan lah ya, 6 bulan. Nah, apakah mungkin? Ya, tidak mungkin ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi sunnah mengatakan 30 tahun, tapi ternyata Sayyidina Ali pada saat beliau wafat, masa kekhalifahan baru 29 tahun 6 bulan 4 hari. Ini kan kurang 6 bulan. Apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi? Apakah mungkin hadis Nabi itu meleset? Tidak. Ternyata Nabi benar. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, yang meneruskan kekhalifahan adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Imam Ali bin Abi Thalib punya 2 orang anak ya, yang hidup. Ada yang sudah meninggal, tapi yang kita bicarakan yang hidup dan punya keturunan sampai sekarang, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Imam Hasan dan Imam Husain, 2 cucu Nabi dari Fatimah dan dari Ali radhiyallahu anhuma. Setelah Sayyidina Ali wafat, yang meneruskan kekhalifahan adalah Sayyidina Al-Imam Hasan bin Ali. Berapa bulan? 6 bulan.
pas 30 tahun. Hanya saja kita mengenal 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Al-Imam Hasan jarang orang yang menyebutkan, padahal beliau termasuk kepada khulafa, ya. Sebab kata Nabi, al-khilafatu ba'di fi ummati thalathuna sanatan. Kekhalifahan setelahku pada umatku adalah 30 tahun. Dan pas 30 tahun adalah dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu setelah Imam Hasan bin Ali, kekuasaan itu beliau serahkan kepada Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini pun pembenaran terhadap hadis Nabi SAW. Jauh sebelum Imam Hasan bin Ali menjadi khalifah, jauh sebelum Abu Bakar menjadi khalifah, bahkan pada saat Nabi masih hidup, Imam Hasan itu kan lahir tahun ketiga Hijriah. Nabi wafat tahun 11 atau tahun 10 Hijriah. Berarti pada saat Nabi wafat, Imam Hasan bin Ali usianya baru 7 atau 8 tahun. Masih sangat kecil. Nah, ketika Nabi sedang khutbah, Imam Hasan masih kecil ya, mungkin sekitar 5 atau 4 tahun. Ketika Nabi sedang khutbah, Imam Hasan bin Ali naik ke mimbar, lalu naik ke pundak Nabi SAW. Lagi khutbah, bukan lagi khutbah. Nabi menoleh kepada para sahabat dan berkata, "Ya ayuhan nas, inna bani hadza sayyid." Wahai sekalian manusia, cucuku ini adalah sayyid, adalah pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan aku berharap Allah mendamaikan 2 kelompok besar dari kalangan umat Islam yang bertikai, yang berselisih. Aku berharap kedua kelompok besar umat Islam itu Allah damaikan oleh anakku ini, oleh cucuku ini. Nabi sudah bilang kayak gitu, dan ternyata terbukti. Pada saat 2 kelompok kaum muslimin ingin saling menyerang, karena ijtihad ya, karena satu masalah di antara masalah kekuasaan ya, di antaranya masalah tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan dan seterusnya. Ketika 2 kelompok kaum muslim ini sudah saling berhadapan, ingin saling memerangi antara satu dengan yang lain. Kelompok yang ini dipimpin oleh Muawiyah, kelompok yang satunya oleh Imam Hasan. Imam Hasan bin Ali, beliau tidak mau mengorbankan kaum muslimin, tidak mau banyak korban berjatuhan dari 2 kelompok, karena mereka adalah sahabat Nabi kebanyakan. Ada yang tabi'in juga. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Jangan hanya sekedar urusan kekuasaan sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Maka Imam Hasan bin Ali menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat yang dipenuhi oleh Muawiyah. Akhirnya 2 kelompok kaum muslimin ini tidak jadi berperang. Keduanya damai. Dan ini pembenaran terhadap hadis Nabi, doa Nabi, harapan Nabi SAW 30 tahun yang silam. Nah, jadi kembali kepada topik yang kita bicarakan tadi, bahwa sahabat yang paling utama adalah yang memegang kekhalifahan, yaitu 4 ya, atau 5 jika dimasukkan Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat yang 4 itu, siapa yang paling utama? Wa amruhum fil fadli kal khilafah. Adapun perangai mereka yang 4 di dalam keutamaan seperti urutan kekhalifahan mereka. Jadi kalau kita berbicara sahabat secara umum, mereka adalah yang paling utama dibandingkan generasi yang lain. Tapi dari sekian banyak sahabat, yang paling utama adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali, Hasan radhiyallahu anhu. Dari kelima ini, mana yang paling utama? Adalah sesuai dengan urutan mereka pada kekhalifahan. Khalifah pertama siapa?
Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, maka dialah yang paling utama. Setelah Abu Bakar Siddiq yang jadi khalifah siapa? Sayyiduna Umar, beliau yang menempati urutan kedua. Yang ketiga adalah khalifah Utsman bin Affan, beliaulah yang menempati kedudukan ketiga dari keutamaan, keafdolan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, beliau menempati kedudukan keempat dari keafdolan para sahabat. Lah makna afdol itu apa sih? Ya, maknanya adalah kasratus thawab, yang paling banyak pahalanya, yang paling besar, paling agung, paling banyak jasanya terhadap umat Islam. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar jasanya terhadap umat Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ada sebuah hadis mengatakan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Seandainya iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman, selain para nabi ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar Siddiq, niscaya iman Abu Bakar Siddiq mengungguli keimanan mereka semua. Bayangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bukan orang sembarangan. Abu Bakar As-Siddiq bin siapa? Abu Bakar Siddiq Bin siapa ya? Ada yang tahu? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Bakar bin siapa? Bukan bin Siddiq. Siddiq itu gelar. Bin siapa Abu Bakar? Bin orang tuanya ya. Bin Abu Quhafah. Ya. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Umar nama asli, Utsman nama asli, Ali nama asli. Abu Bakar itu nama panggilan, kunyah. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Abdullah ya. Jadi Abu Bakar itu nama kunyah, nama panggilan ya. Nama sebutan. Nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Ini juga nama panggilan. Nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abu Bakar bin Abu Quhafah adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman itu nama asli Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata ya, para ulama tidak sembarangan di dalam menentukan posisi keutamaan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kenapa dikatakan sahabat yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin, dan Khulafaur Rasyidun yang paling utama adalah yang menempati khalifah paling atas, berurutan kedua, ketiga, keempat. Ternyata ini sudah disebut anhuma. Para sahabat ya berkata, dan Nabi mendengar. Apa yang dikatakan sahabat? Khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Sebaik-baiknya umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar. Nabi dengar tuh ya. Tsumma Umar. Yang bilang siapa? Para sahabat. Kemudian Umar. Terus kata mereka, tsumma Utsman, kemudian Utsman. Terus kata mereka, tsumma Aliun, kemudian Ali. Nabi dengar, falam yanhana, tapi Nabi enggak nolak. Nabi tidak ingkar, tidak mencegah. Berarti Nabi apa? Menyetujui apa yang sedang oleh sahabat diobrolkan, dibicarakan di hadapan Nabi SAW. Seandainya itu salah, maka Nabi wajib mengingatkan, wajib meluruskan. Tapi Nabi diam. Beliau menyimak, tidak mengiyakan dan tidak melarang. Ya, berarti Nabi menyetujui. Sehingga wajarlah para ulama mengatakan bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, setelah
keempat sahabat itu siapa yang paling utama? Nah, ini bait yang ke-77 ya. Yalihimu qaumun kiramun barara idatuhum situn tamamul asyara. Yalihim qaumun kiramun barara. Setelah keempat khalifah yang menempati kedudukan paling utama adalah sahabat mulia yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Iddatuhum situn tamamul asrah. Jumlah mereka adalah 6 orang. Sebab yang 6 orang itu adalah bagian daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Yang 4 yang tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 6, nah itu urutannya setelah yang 4. Siapa yang 6 itu? Yang pertama adalah Tolhah, yang kedua Zubair, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Abu Ubaidah bin Jarrah, yang keenam Sa'id bin Zaid. 6 ya. Ini hadisnya dari Nabi langsung. Karena memang kalau sahabat yang dijamin masuk surga banyak, bukan hanya 10. Tapi yang terkumpul dalam satu hadis, satu paket ini, kalau yang kan hadisnya beda-beda nih. Tapi yang dalam satu paket, satu hadis itu 10 jumlahnya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya, ya. Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannati, ya Allah, Abu Bakar di surga. Wa Umaru fil jannati, Umar di sorga. Wa Utsmanu fil jannati, Utsman di sorga. Wa Aliun fil jannati, Ali juga di sorga. Wa Tolhatu fil jannati, Tolhah di sorga. Wa Zubairu fil jannati, Zubair pun di sorga. Wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannati, Abdurrahman bin Auf di sorga. Wa Sa'd bin Abi Qaisin fil jannati, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Wa Sa'd bin Abi Waqqasin fil jannati, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannati, Abu Ubaidah bin Jarrah juga di surga. Wa Sa'id bin Zaidin fil jannati, dan Sa'id bin Zaid juga di surga. Ya Allah, udah enak ya, ada jaminan masuk surga. Kalau kata Nabi, ya, nama kita disebut fil jannati, waduh, senang. Tapi mereka yang disebut oleh Nabi penghuni surga itu lantas tidak membuat mereka leha-leha di dunia, tidak membuat mereka santai-santai di dunia. Justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ucapan Sayyiduna Umar bin Khattab, seandainya kaki kananku Allah masukkan ke dalam surga, aku belum merasa aman bebas dari neraka kalau kaki kiriku masih ada di luar surga. Bayangin. Seandainya kaki kananku Allah sudah masukkan ke dalam surga, kaki kiri masih di luar, aku belum merasa aman, selamat dari neraka. Kenapa? Kaki kiri masih di luar. Saking takutnya tuh Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq ngomong gimana? Laita ummi lam talidni. Ketika beliau mengingat dahsyatnya hari kiamat, ya, ketakutan yang terjadi di hari kiamat, Abu Bakar mengatakan apa? Laita ummi lam talidni, seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku. Udah dapat jaminan, masih tetap seperti itu. Kita yang belum ada jaminan, aduh, santai, tenang, enjoy. Pengen ke surga? Pengen. Ya Allah, ya Rasulullah.
Ada lagi yang dijamin, ada siapa? Fatimah, putri beliau. Nabi mengatakan anna Fatimah radhiyallahu anha sayyidatu nisa'i ahlil jannati. Fatimah adalah ratu wanita surga. Wal Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannati. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda ahli surga. Udah dapat jaminan tuh. Udah dapat jaminan. Nah, itulah mereka sahabat yang paling utama. Nah, setelah mereka siapa? Fa ahlu badrin wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut fikihnya.